Coba saya tantang Anda, Pak Roy Suryo, kalau Anda merasa bukan peneliti gadungan, downsampling dulu, downsize dulu, scan ijazah fotokopi Anda. Lakukan ekivalen dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Coba, ijazah Pak Jokowi itu. Seragamkan itu resolusinya, ya, DPI-nya atau PPI-nya, terus bandingkan. Ketika Anda resize atau downsize scan ijazah fotokopi Anda itu, Anda turunkan, bisa nggak terbaca logo UGM dan tulisan yang Anda klaim di sini? Tidak terbaca juga. Bukan begitu cara menganalisa Ella. Bukan masalah tampak atau tidak tampak. Itu, ya, itulah mengindikasikan area-area atau blok-blok di dalam citra digital yang terdeteksi kompresinya itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun daripada blok-blok tetangganya. Itu artinya. Tahu nggak ada rasio kompresi? Parah ini deh. Ya, penjelasannya aja pun nggak ada ilmiah-ilmiahnya. Hancurlah hasilnya. Apalagi setelah diela seluruh ijazah Jokowi ini, maka hancurlah hasilnya. Jangankan tulisan, ini apa ini, maka hancurlah. Itu kan kualitatif. Kalau ilmiah itu harus kuantitatif. Berapa persen hancurnya? Berapa persen rusaknya? Tidak terbacanya? Berapa persen dari total blok di dalam citra digital itu yang terdeteksi ada indikasi manipulasi digital? Itu ilmiah. Gak pernah nulis buku sih, gak pernah nulis paper, jurnal sih, ngomong semena-mena. Ya, mulutnya Rosuryo kita peneliti gadungan yang gak pernah punya catatan menulis, gak peduli, yang penting dia pintar komunikasi, gayanya itu. Nanti buka baju dia begini, ada tulisan-tulisan mengejek Pak Jokowi dan apanya keluarganya, udah senang, hore. Tapi udahlah, kita harus udah ini. Ya, kalau saya yang paham, ya saya sadar saya salah. Kok bisa salah? Ya karena kalian nggak paham. Gitu loh. Nggak paham tapi menuduh. Bukan bidangnya juga. Sok-sokan berkomentar pengacara raja konten ini. Udah nggak paham tapi berkomentar lagi. Menuduh pengkhianat, pembelot. Kalau nggak berhenti kau raja konten, ya, pengacara raja konten. Kalau masalah personalmu, yang lain-lain itu saya nggak usah. Hubungan spesial dengan klien itu udahlah, itu urusan orang lain tuh. Tapi kalau kau nggak berhenti, ya, nggak berhenti kau menuduh saya pengkhianat, pembelot, saya yakinkan saya akan laporkan kau. Berikut yang lain-lain, ya. Nggak paham bidang, menuduh orang lagi demi konten lagi. Di tengah jalan juga kau berada di kasus ini. Membujuk-bujuk saya, ayo kita buat bala RRT, ayo kita buat. Kalian berdua membujuk-bujuk saya. Harusnya saya cuma sama Bang Jahmada Girsang. Akhirnya saya terbujuk. Masuklah kau ke kasus ini. Terkenallah kau masuk-masuk TV sekarang. Bukan hanya di kontenmu. Kalau saya nggak setuju kemarin, nggak bakal kau masuk kasus ini. Sekarang enak kali kau. Setelah ku iyakan supaya berdiri, masuk ke bala RRT, langsung kau tuduh saya pengkhianat. Oportunis kau. Masuk TV kau merendah-rendahkan saya kau. Taulah sama si apamu itu. Membujuk-bujuk saya. Terus membujuk-bujuk saya. Konsisten membujuk-bujuk saya. Untuk membentuk bala RRT. Bala RRT. Padahal saya keluar dari tim sana itu. Saya pinginnya sendiri. Sekarang cuap-cuap lah kau sok paling suci kau. Ya, semua orang tahu itu masalah personalmu itu. Sekarang kau sok paling hebat kau, sok paling pahlawan, ya, sok meluarkan duit kau di kasus ini. Kau dapat keuntungan dengan kontenmu itu. Enak kali kau menuduh-nuduh saya dengan enteng mulutmu itu. Menuduh saya pengkhianat. Padahal kau pendompleng, penumpang gelap di kasus ini. Di tengah jalan membujuk-bujuk saya. Enak kali kau sok pahlawan kau dianggap orang. Sebenarnya tahunya aku masalah personalmu itu. Yang gak maunya saya membongkar itu. Karena itu masalah personal. Saya menghargai. Personal is personal. Tapi melihat mulutmu,
Seolah-olah kau orang paling hebat. Kalau kau teruskan itu, ya, label-labelmu itu terhadap saya, akan saya laporkan kau. Dengan enaknya kau mengatakan saya pembelot, pengkhianat. Mulutmu itu. Tengah jalan kau penumpang gelap kasus ini. Membujuk-bujuk saya. Sampai berantam kau dengan AS kau. Sok hebat kau. Jaga mulutmu itu. Jangan sok paling bermoral kau. Hei, pengacara raja konten. Kalau masih seperti itu, apalagi mengungkit-ungkit pribadi, ku bongkar pribadimu. Apalagi itu berkaitan dengan beda buku Jokowi White Paper itu kejadiannya. Jangan merasa kalian itu, mereka itu penegak kebenaran, pret, ya, Tifa. Sudah saya ceritakan di video sebelumnya, ya, tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000 1 miliar. Kalau 10.000 berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Rosuryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi White Paper untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu harusnya buku JWP itu dikelola terbuka, tetapi dimakan semua, dikelola secara tertutup seolah-olah itu tulisannya. Moralitas mereka juga berantakan kok. Jadi jangan kalian anggap mereka itu dewa. Nggak dewa mereka itu. Penuh masalah juga. Jangan ketika melihat orang lain seolah-olah rendah-rendahnya manusia, tidak bercermin pada dirinya. Belum lagi nggak sadar narapidana kasus Tupa. Parah kau, ya, peneliti gadungan.